Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebuah doa yang sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin antaqul, jangan kamu tinggalkan setiap di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Subhanallah, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW pertama memerintahkan Mu'adz bin Jabal supaya jangan meninggalkannya setelah selesai sholat. Itu menunjukkan bahwa ini perkara yang bukan perkara yang sepele, tapi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu ya Allah. Untuk mengingat Allah butuh bantuan dari Allah, ya. Untuk mengingat Allah sangat butuh bantuan dari Allah. Bagaimana tidak ya akhi? Dalam kehidupan kita selalu banyak berpikir tentang dunia. Kesibukan dunia membuat kita lalai, sehingga akhirnya kita seringkali lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal zikir itu subhanallah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. Dan lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persediakan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwa, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita dalam kehidupan kita tidak dibantu oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, dijadikannya kita senantiasa lupa. Terlebih syaitan tidak ingin kita senantiasa mengingat Allah. Ketika seseorang masuk rumah, sering kita lupa untuk membaca bismillah, berzikir kepada Allah. Akhirnya setan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Ketika kita makan, setan berusaha untuk menjadikan kita lupa. Agar kenapa? Agar setan bisa ikut makan bersama kita, sehingga ia pun betah bersama kita. Ketika kita di waktu pagi dan petang, seringkali kita lupa untuk membaca zikir pagi dan petang. Oleh karena itu, ya akhal Islam, betapa butuhnya kita kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Karena zikir adalah kebahagiaan hati kita. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa syukurika, dan bantu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu.
Syukur adalah pengakuan dengan hati akan kenikmatan itu dari Allah semuanya. Syukur adalah ucapan pujian lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap alhamdulillah. Syukur adalah penggunaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya untuk senantiasa ya akal Islam mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak sekali. Lihatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tak pernah ada berhenti. Setiap detiknya, setiap saatnya senantiasa kita menghirup oksigen. Jantung kita terus berdenyut, darah kita terus mengalir. Bayangkan kenikmatan itu tak pernah ada henti-hentinya kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak seperti itu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Butuh kepada mujahadah, butuh kepada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, wa husni ibadatika. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah? Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak diberikan keikhlasan dalam ibadahnya? Maka dari itu ya akhi, ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang melakukan sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan bisa memperbagus sholatnya. Barangkali ia tidak khusyuk, barangkali ia tidak ikhlas, barangkali ia tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, doa ini agung sekali dalam kehidupan. Kita butuh bantuan Allah. Bahkan dalam makan kita, dalam minum kita, dalam tidur kita, kita butuh bantuan Allah ya akhi. Kalau bukan karena Allah yang membantu semuanya, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Oleh karena itulah, ucapan yang hendaknya kita banyak-banyak mengucapkannya, yang itu merupakan kanzun min kunuzil jannah, yaitu harta karun dari harta-harta karun surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadah ya diriku kepadamu. Insya Allah dengan seperti itu kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Kita bisa berbakti kepada orang tua, kita pun bisa beramal saleh, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Karena itu hakikatnya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Allah dalam kehidupan kita. Terlebih dibantu untuk senantiasa berzikir, dibantu untuk mensyukuri nikmat, dan dibantu untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.